Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu kepala sekolah yang saya hormati, salam pembelajar bagi kita semua. Kali ini kita akan mencoba melihat dan mensimulasikan persiapan pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah sebelum pelaksanaan pengelolaan kinerja observasi yang akan dilakukan oleh tim kerja Dinas Pendidikan Kabupaten masing-masing yang akan didelegasikan juga kepada pengawas pembina atau pengawas sekolah masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke PMM Kepala Sekolah, kita klik PMM seperti ini. Ya, karena ini sudah tersimpan maka langsung masuk ke beranda depan Bapak dan Ibu ya, tidak melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan akun Belajar ID. Oke, setelah muncul seperti ini, kita lanjut ke pengelolaan kinerja. Kita klik seperti ini. Oke, baik. Sebentar Bapak Ibu. Wah, ini bolak-balik ya. Kita coba dulu reload supaya bisa masuk. Nah, ini Bapak Ibu sudah masuk seperti ini. Kita lihat dulu Bapak dan Ibu di menu kepala sekolah. Di sini ada sebagai pegawai, di sini kemudian sebagai pejabat penilai kinerja. Ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan melakukan kegiatan pengelolaan kinerja berupa observasi yang akan dilakukan oleh pengawas sekolah yang didelegasikan dari kepala dinas, yaitu di menu sebagai pegawai di sini Bapak Ibu ya. Namun di sini kita lihat seperti yang dicontohkan di sini Bapak Ibu. Di sini daerah pendidikannya masih kosong, kita masih menunggu update-nya dari Dinas Pendidikan, yaitu proses plottingnya. Nah, sebelum kita melihat atau mensimulasikan dari menu sebagai kepala sekolah sebagai pegawai di sini, kemudian nanti pelaksanaan kinerja dan observasinya, ada baiknya Bapak dan Ibu segera mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan kinerja, yang mana dokumen itu diupload bukan di bagian sini Bapak dan Ibu ya. Kalau untuk yang ini sudah saya posting ataupun kita diskusikan kemarin di YouTube saya yang sebelumnya ya. Jadi kita masuk saja ke sini dulu Bapak Ibu. Nah, seperti biasa kita masuk ke lakukan penilaian. Di sini ada tugas Bapak dan Ibu yang harus dikerjakan ya. Yaitu yang pertama, lakukan penilaian kinerja. Ini untuk kita melakukan penilaian kepada guru. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah Bapak dan Ibu diwajibkan untuk mengumpulkan dokumen. Kita lihat kalau kemarin dokumen itu hanya 3 Bapak Ibu ya. Bahkan ada 2 ya, hanya rangkuman daftar hadir dengan KOSP. Nah, sekarang kita lihat dokumen yang harus Bapak Ibu lakukan. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu, dokumen yang diminta sekarang jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 di sini. 5 ya, ada 5. Yang pertama dokumen KWSP, kemudian dokumen perencanaan satuan pendidikan, ketiga dokumen laporan satuan pendidikan, keempat rangkuman kehadiran. Jadi ada 4 ya. Ada 4 dokumen yang harus kita unggah di sini ya. Kalau beredar di web ataupun di info Google Bapak dan Ibu ada dokumen 5 dokumen di situ yang harus diunggah ya. Nah, nanti akan saya sertai juga link contoh dokumen yang bisa Bapak dan Ibu unggah di PMM tersebut ya. Sekarang kita lihat dulu apa saja dokumen itu serta penjelasannya Bapak dan Ibu ya. Karena di sini ada surat penugasan ternyata di sini yang kelima itu ya, tetapi ini tidak muncul. Nanti kita lihat. Ketika nanti memang ada, itu Bapak dan Ibu bisa mengupload seperti contoh yang nanti saya berikan pada link di Google Drive ya. Baik. Yang pertama Bapak dan Ibu, ini dokumen kehadiran kelas. Dokumen kehadiran kelas berisi rekapitulasi kehadiran guru selama 1 periode 6 bulan. Rekapitulasinya Bapak dan Ibu yang diminta.
ya. Rekapnya, bukan absen hariannya, tetapi rekap kehadirannya, ya, selama Januari sampai dengan Juni, karena yang di sini adalah yang diminta adalah 6 bulan. Nah, otomatis kalau diminta bulan Juni, maka nanti kita upload di bulan Juni untuk dokumen kehadiran kelasnya. Ya, karena ini memerlukan dokumen yang direkap di akhir bulan. Dokumen ini dapat membantu kepala sekolah dalam memantau kehadiran guru dan memastikan bahwa guru memenuhi jam mengajar yang telah ditetapkan. Oke. Kemudian yang kedua, dokumen laporan satuan pendidikan. Di sini penjelasannya lah, dokumen laporan satuan pendidikan berisi tentang laporan kinerja satuan pendidikan secara keseluruhan yang memuat informasi tentang aspek visi misi, tujuan satuan pendidikan, sarana prasarana, kurikulum, kinerja guru, hingga prestasi siswa. Jadi seluruhnya ini dilaporkan dalam dokumen laporan satuan pendidikan, mulai dari visi misi sampai dengan prestasi siswa. Ini yang kedua, ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah dokumen laporan perencanaan satuan pendidikan. Apa saja dokumen satuan pendidikan ini? Dokumen laporan perencanaan satuan pendidikan berisi laporan perencanaan strategis, ya, pada satuan pendidikan untuk periode tertentu. Laporan ini memuat informasi tentang visi misi, tujuan satuan pendidikan, sasaran dan targetnya, kemudian strategi dan programnya. Ini biasanya ini berupa RKT, rencana kerja tahunan, RKJM, rencana kerja menengah, dan RKS, rencana kerja sekolah. Maka 3 poin ini, nanti 3 file ini yang akan di-upload, ya. Nanti contoh-contohnya akan saya masukkan ke Google Drive untuk Bapak Ibu lihat, ya, dan bisa dijadikan referensi. Kemudian dokumen kurikulum satuan pendidikan atau KOSP. Jadi nanti mungkin Bapak dan Ibu ya yang dokumen ketiga ini sudah bisa diupload sekarang, ya, karena ini tidak membuat baru, tetapi ini yang dibuat oleh Bapak dan Ibu di awal tahun, begitu ya. Oke, kemudian dokumen kurikulum operasional pendidikan, ini sudah jelas, ini adalah file dokumen KOSP yang sudah Bapak Ibu buat pada bulan Juni di tahun pelajaran awal tahun pelajaran yang lalu. Nah, ini ya, ini Bapak dan Ibu yang perlu, jadi tidak membuat baru ya, tetapi nanti pengesahan cukup di-scan, kemudian sisipkan di dalam file yang sudah ada di laptop atau di komputer, kemudian jadikan PDF dan dilengkapi dengan daftar hadir berita acara penyusunan KOSP. Karena sejatinya KOSP ini disusun oleh kepala sekolah, guru, dan beberapa unsur yang ada di sekolah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah dokumen penugasan. Dokumen ini berisi tentang penugasan guru pada berbagai kegiatan. Artinya dokumen penugasan ini adalah dokumen pembagian tugas yang Bapak dan Ibu buat. Nah, biasanya dokumen pembagian tugas kita bagi 2. Ada dokumen pembagian tugas di semester ganjil dan ada dokumen pembagian tugas di semester genap, ya. Kalau di semester ganjil dikeluarkan di bulan Juni, kalau semester genap dikeluarkan di bulan Desember. Jadi nanti semua dokumen itu silahkan Bapak dan Ibu unggah di sini, ya. Nah, ini untuk mengunggah dokumen KOSP, silahkan. Kemudian ini rencana satuan pendidikan. Nah, sepertinya yang KOSP dan rencana satuan pendidikan ini sudah bisa diunggah. Tinggal Bapak Ibu klik unggah seperti ini, nanti dia akan mencari seperti ini, ya, diklik dokumennya di mana, kemudian open, ya. Nah, kemudian setelah itu nanti akan tersimpan di sini, ya, akan tersimpan. Jadi belum dikumpulkan semua, ya. Jadi silakan untuk dicicil sebelum nanti kegiatan pengelolaan kinerja yang akan dilakukan oleh kepala dinas melalui pengawas sekolah akan dilaksanakan, dan Bapak dan Ibu sudah menyicil
mengupload beberapa dokumen ya. Ini dokumen yang ada pada menu penilaian kinerja ya, yang di sini. Nah, yang penilaian kinerja Bapak Ibu sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, kemudian apalagi yang bisa dicicil di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai pegawai. Nah, di sini pun ada kumpulkan ya. Kalau untuk cek praktek kinerja mungkin nanti harus ada kesepakatan dulu dengan pengawas sekolah. Setelah nanti ada konfirmasi dari pengawas sekolah kapan dilaksanakan, kemudian kapan disepakati tanggal observasi untuk praktek kinerjanya. Nah, sekarang sambil menunggu kegiatan tersebut, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu klik untuk kumpulkan dokumen pribadi. Nah, ini yang kebetulan yang saya buka, salah satu kepala sekolah ini mengambil pas 32 poin ya, di standarnya 32 poin dengan 2 kegiatan. Yang pertama adalah meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui partisipan kegiatan seminar. Berarti di sini kepala sekolah ini adalah mengunggah kegiatan atau sertifikat seminar. Nah, kemudian di sini meningkatnya kinerja satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh komunitas, berarti di sini tinggal dikumpulkan ini berapa kali kegiatannya ya. Oke, mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang perlu kita simulasikan pada kesempatan ini sambil nanti kita menunggu konfirmasi data yang akan dilaksanakan oleh oleh pengawas sekolah masing-masing terkait tim kerja pelaksanaan penilaian pengelolaan kinerja kepala sekolah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam pembelajar. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.